SM Store, amanah dalam muamalah. الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah kaum muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafidhahullah ta'ala. Qala al-musannifu hafidhahullah al-ghuslu, mandi. Setelah pada pertemuan yang terakhir kemarin kita bahas tentang mengusap sepatu khuf atau mengusap kaos kaki, maka selesai pembahasan wudu. Maka dengan selesainya pembahasan wudu, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bersuci dari hadas kecil. Maka kita akan lanjutkan berikutnya pembahasan bersuci dari hadas besar, yaitu mandi. Dalil tentang mandi di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan bila kalian junub, maka mandilah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahhur." Dan janganlah kalian mendekati mereka, yaitu istri-istri kalian yang sedang haid atau nifas, sehingga mereka bersuci, yaitu mandi. Ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya mandi. Kemudian mu'alif mengatakan mujibatuhu, perkara-perkara yang mewajibkan mandi, yaitu perkara-perkara yang bila terjadi pada seorang muslim atau muslimah, maka wajib bagi dia mandi dengan tata cara syar'i yang nanti akan disebutkan. Mandi tersebut ada tata caranya, ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya yang pertama, khurujul maniyyi fil yaqadati aw fin naumi. Yang pertama di antara yang mengharuskan mandi, yaitu keluarnya air mani dalam keadaan terjaga atau tertidur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu hanyalah disebabkan oleh air. Sesungguhnya air itu hanyalah disebabkan oleh air. Air yang pertama maksudnya adalah mandi. Dan air yang kedua maksudnya adalah keluarnya mani. Artinya kapan orang itu keluar mani, baik muslim atau muslimah, maka wajib mandi. Ini makna hadis tersebut. Wa an ummi salamata anna ummu sulaimin qalat. Dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Apakah wajib mandi bagi perempuan jika dia bermimpi? Jadi pertanyaannya, bila ada wanita
mimpi, yaitu maksudnya mimpi berhubungan intim, apakah wajib bagi dia mandi? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Na'am idza ra'atil ma. Ia wajib mandi apabila dia melihat air. Maksudnya apabila dia melihat air mani keluar darinya. Jadi apabila wanita bangun tidur mendapati ada air mani pada pakaiannya, pada sekitar kemaluannya, berarti keluar mani dari dia, maka ketika itu wajib mandi. Hadis ini wanita, tapi maknanya umum termasuk laki-laki. Wa tustaratu syahwatu fil yaqadah dunan naum. Setelah kita tahu bahwasannya hadis yang pertama berkaitan dengan wajibnya mandi karena junub keluarnya mani secara umum, baik terjaga atau tidur. Dan hadis kedua berkaitan dengan keluar mani ketika tidur, karena kaitannya sama mimpi tadi, bermimpi. Berarti yang keluar mani sedangkan dia dalam keadaan tidur. Maka Rasulullah bilang, kalau pas bangun dia lihat air. Dia lihat air mani, berarti keluar airnya ketika dia masih tidur ketika bermimpi. Umum ini mencakup baik yang terjaga atau yang tidur. Kalau dia keluar mani darinya, maka wajib mandi. Baik. Berikut ini pengecualian. Wa tustaratu syahwatu fil yaqdati dunan naum. Dan disyaratkan syahwat ketika terjaga dan tidak ketika tidur. Disyaratkan ada syahwat bagi yang terjaga dan tidak bagi yang tidur. Liqaulihi idza hadaftal ma'a fagtasil minal janabah wa idza lam takun hadifan fala tagtasil. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memancarkan air, maka mandilah, mandi janabah. Dan apabila kamu tidak memancarkannya, maka jangan mandi. Di hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan atau memerintahkan mandi hanya bagi orang yang mengeluarkan air maninya dengan memancarkan. Kata Al-Imam Syaukani, lihat di kitab antum, al-hadfu huwa ramyu. Makna hadaf dalam hadis tersebut maknanya ramyu, melempar, maksudnya memancarkan. Wa huwa la yakunu bihadhihi sifati illa li syahwatin. Dan keluarnya air mani tidak akan terjadi dengan cara tersebut, dengan cara memancar, kecuali disebabkan syahwat. Sehingga dari sini disimpulkan oleh beliau, keluarnya mani bagi orang yang terjaga ini dapat mengharuskan dia mandi bila keluarnya dengan memancar. Yang disebabkan dengan syahwat. Ini bagi yang terjaga. Adapun bagi yang tidur tidak. Bagi tidur nanti dijelaskan. Oleh karena itu ada konsekuensinya. Ketika bagi orang yang terjaga keluarnya mani yang mengharuskan dia mandi hanya yang disebabkan syahwat, maka konsekuensinya apa? Kata beliau di sini, wa fi tanbih ala anna ma yakhruju li ghairi syahwatin. Oleh karena itu, apabila keluarnya mani tersebut tanpa syahwat, imma limarodin, mungkin karena sakit, au abrudatin, atau karena cuaca yang sangat dingin, sehingga keluar mani tanpa dia terasa. Bukan karena syahwat keluar begitu dia. Terasa kok ada kayak cairan, dilihat ternyata mani. Tidak mancar, bukan karena syahwat, karena dia sakit atau karena cuaca yang sangat dingin. Maka kata beliau, la yujibul ghusla. Bila seperti itu keadaannya, maka keluarnya mani tersebut tidak mewajibkan mandi. Berarti bagi orang yang terjaga, keluarnya mani ada dua macam. Yang pertama keluar dengan syahwat, tandanya memancar. Maka jenis yang seperti ini yang mengharuskan mandi. Adapun keadaan kedua, keluarnya mani tanpa syahwat, tandanya tidak memancar. Keluarnya mani yang seperti ini tidak mengharuskan dia mandi. Nah, kemudian konsekuensi yang lain.
Wa man ihtalama wa lam yajidil ma' fala ghusla alaihi. Dan barang siapa yang bermimpi, yaitu mimpi berhubungan intim, tapi dia tidak melihat air, maksudnya tidak melihat ada air mani pada dirinya, yaitu dia tadi malam dia ingat tadi waktu tidur saya mimpi berhubungan intim, tapi pas bangun dia tidak melihat ada air mani keluar, tidak ada bekas air mani pada pakaiannya, fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi bagi dia. Wa man wajadal ma' wa lam yadhkur ihtilaman fa alaihil ghusl. Tapi bagi orang yang mendapati air, melihat ada bekas air mani di pakaiannya, meskipun dia tidak ingat pernah mimpi, tidak ingat kalau dia mimpi tadi, maka tetap wajib bagi dia mandi. Jadi intinya adalah keluarnya mani. Bagi orang yang tidur ini adalah keluarnya mani. Kapan dia melihat ada bekas mani ya di pakaiannya, di sarungnya atau di celananya, di sekitar kemaluannya, maka wajib bagi dia mandi. Baik dia itu tadi mimpi atau tidak, itu intinya. Jadi yang membuat orang itu wajib mandi bukan mimpinya, tapi keluarnya mani. Baik mimpi atau tidak. Oleh karena itu meskipun dia bermimpi, ya kan, mimpi dengan bidadari, tapi tidak melihat air, maka tidak wajib mandi. Jadi intinya adalah melihat ada air ketika bangun tidur. Nah, dalilnya, ini dalilnya. An Aisyah qalat. Dalilnya hadis riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yajidul balala wala yadhkuruh tilaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki, dia mendapati ada basah. Ada basah, maksudnya basah disebabkan oleh bekas mani yang keluar. Tapi dia tidak ingat mimpi. Tidak merasa bermimpi. Faqala, maka beliau bersabda, yaktasil, dia harus mandi. Dia harus mandi. Wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidil balal. Dan juga beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang melihat mimpi, ya, yang melihat mimpi, maksudnya dia bermimpi berhubungan intim, tapi dia tidak mendapati bekas air mani. Ya. Faqala, maka beliau menjawab, la ghusla alaihi, tidak ada kewajiban mandi bagi dia. Tegas sekali dalilnya tentang permasalahan ini. Nah, kemudian berikutnya ada tambahan faedah. Bila ada seorang melihat bekas mani pada pakaiannya, tapi dia tidak tahu kapan keluarnya, dan dia telah mengerjakan sholat, berarti dia pernah bermimpi dan mengeluarkan air mani tanpa dia sadari karena suatu mimpi, dan bahwasanya dia pernah mengerjakan sholat dalam keadaan dia hadas besar. Itu maksudnya. Jadi ada orang sudah sholat dalam keadaan hadas besar, tapi dia tidak tahu kapan keluar maninya itu. Maka apa yang dia lakukan? Falyalzamha i'adatus shalah fi akhiri naumatin lahu. Maka wajib bagi dia mengulang sholatnya. Sholat yang mana? Sholat yang dia lakukan setelah akhir dari dia tidur. Kapan terakhir dia tidur? Pokoknya sholat yang dikerjakan apa setelah, ya, bukan sebelum, ya. Jadi setiap yang dia ulang adalah sholat yang dia kerjakan setelah terakhir kali dia tidur kapan. Karena kemungkinan besar yaitu keluarnya mani dari dia pada saat dia tidur terakhir tadi. Maka sholat yang dia kerjakan setelah itu harus diulang setelah dia mandi. Kalau sekali ya sekali, kalau 2 kali ya 2 kali. Kenapa? Karena sholat yang dia kerjakan tersebut tidak sah dia kerjakan dalam keadaan dia
berhadas dengan hadas besar. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-jima'u wa in lam yunzil. Di antara yang mengharuskan mandi adalah al-jima', berhubungan intim, meskipun tidak mengeluarkan mani. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba." Apabila seorang suami telah duduk di antara cabang istrinya yang 4. Tsumma jahadaha, kemudian melelahkannya, faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Maka wajib bagi dia mandi meskipun dia tidak mengeluarkan. Rasulullah mengabarkan di sini apabila suami telah duduk di antara cabang istrinya yang 4 dan melelahkannya, ini kias, ini tauriyah ya, ini tauriyah. Tauriyah maksudnya adalah berhubungan intim maksudnya. Artinya apabila suami telah berhubungan intim dengan istrinya, maka wajib mandi meskipun tidak sampai keluar. Jadi mujarrad hubungan intim itu sudah mengharuskan mandi. Kata para ulama minimal, maaf ya, ini sampaikan ilmu ya, ini ilmu. Maaf. Innallaha la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Tadi Ummu Sulaim aja tanya langsung kepada Rasulullah SAW. Sampaikan. Kata para ulama minimal, ana bacakan perkataan ulama aja ya. Biar bukan dari ana. Bi'an ghayyabal hashfah kamilatan fi farji mar'ati. Jadi minimal kata para ulama, suami menenggelamkan hashfah. Hashfah itu ra'sud dzakar. Ya, kepalanya kemaluan. Nah, kepala kemaluan di dalam kemaluan istrinya. Jadi minimal yang masuk itu kepalanya, maka itu sudah mengharuskan mandi kedua-duanya, baik suami atau istri. Baik suami atau istri, itu minimal. Apalagi lebih. Nah, baik. Oleh karena itu konsekuensinya apa? Apabila kemaluan suami menyentuh kemaluan istrinya, tapi tidak sampai masuk, maka tidak wajib mandi bagi kedua-duanya, kecuali apabila sampai mengeluarkan mani. Maka barang siapa, apakah suami atau istri, bila mengeluarkan mani, maka dia yang wajib mandi. Jadi suami istri bercumbu, ya, suami istri bercumbu, tapi tidak sampai masukkan, hanya nempel dan lain sebagainya. Kemudian maka ini tidak wajib mandi, hanya seperti itu. Kecuali bila sampai keluar air mani, maka siapa di antara suami itu yang mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi karena mengeluarkan maninya, bukan karena hubungan intimnya, karena hubungan intimnya masih tidak dihitung sebagai hubungan intim yang haruskan mandi. Baik. Kalau seumpamanya ada pertanyaan, kalau kurang jelas, tulis saja ya. Tapi saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, Islamul kafir. Di antara yang mengharuskan mandi adalah Islamnya seorang yang kafir. An Qais bin Asim. Dari Qais bin Asim. Annahu aslam. Bahwasanya beliau masuk agama Islam. Fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaktasila bima'in wa sidrin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Jadi kalau ada orang masuk Islam, maka di antara pertama yang harus dia kerjakan adalah mandi. Dan mandi ini hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Di dalamnya ada khilaf, apakah wajib atau sunnah. Namun pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh Syekh di sini, mandi tersebut hukumnya wajib. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah memerintahkannya mandi dengan menggunakan air dan sidr, daun bidara. Nah, menggunakan daun bidara ini di sini Rasulullah cuma menjelaskan caranya.
caranya. Adapun mandi tersebut tidak harus dengan daun bidara. Seandainya mandi hanya dengan air saja boleh. Dan daun bidara ini bisa juga tanpa daun bidara, atau daun bidara tersebut diganti dengan sabun, sampo, itu boleh. Kalau di zaman sekarang sabun, sampo lebih afdal, kan, lebih bersih, lebih harum dan sebagainya. Jadi intinya mandi dengan air sudah cukup. Nanti ada tata caranya sendiri bagaimana mandi cukup. Kemudian yang nomor 4, inqita'ul haidhi wan nifas. Di antara yang mengharuskan mandi, selesainya haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Jadi perempuan atau muslimah bila telah selesai dari masa haidnya atau masa nifasnya, maka kewajibannya adalah yang pertama mandi. Maka tidak boleh seorang suami, maka tidak boleh bagi dia sholat, tidak boleh bagi dia puasa boleh ya. Puasa boleh. Tidak boleh bagi dia sholat dan dikumpuli oleh suaminya kecuali setelah mandi. Li hadits Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaish idza aqbalatil haidati fada'is shalah. Apabila datang haid maka tinggalkanlah salat. Wa idza da'i itu dia kata wa da'a yada'u. Amarnya da ma yaribuka ila ma la yaribuka, da artinya utruk. Da'i li'anna al-fa'il madza mukhatabah. Da'i aywa. Apabila datang haid maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, apabila pergi, faktasili wa sholli, maka mandilah, kata Rasul. Mandilah, ini perintah, dan salatlah. Wan nifas kal haid bil ijma'. Kalau ditanya mana dalilnya wajibnya mandi bagi nifas ini, qiyas kepada haid. Wan nifas kal haid, nifas itu seperti haid berdasarkan ijma'. Yang nomor 5, yaumul jumu'ah. Di antara diwajibkannya mandi adalah mandi karena hari Jumat, yaitu mandi untuk sholat Jumat. Ini juga berdasarkan pendapat yang rojih. Ada khilaf di dalamnya. Ada yang mengatakan mustahab. Mandi untuk sholat Jumat itu mustahab sunnah. Dan di sini Syekh menguatkan bahwasanya mandi untuk sholat Jumat itu adalah wajib. Banyak sekali dalilnya. Di antaranya berikut ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uslul jumu'ati bidammil mim wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi untuk sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balik, yaitu bagi laki-laki yang wajib bagi dia sholat Jumat. Maka hadis ini secara zahirnya menunjukkan wajib mandi untuk sholat Jumat tersebut. Sekali lagi fihi khilaf. Baik. Ini beberapa hal di sini disebutkan ada 5 di mana kita dalam keadaan tersebut wajib mandi. Kemudian berikutnya qalal musannifu arkanuhu. Dia mengatakan rukun-rukun mandi. Beliau menyebutkan di sini ada 2 rukun mandi. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat. Niat untuk mandi besar. Niat untuk mandi janabah. Niat dia mandi diniatkan untuk mengangkat hadas besar darinya. Dia mandi niatnya karena tadi dia sudah junub, karena dia mau sholat Jumat. Dia mandi niatnya wanita ini selesai dari haid atau nifasnya. Ya, ini maksud niat. Li hadisin innamal a'malu bin niat. Dalilnya adalah hadis sesungguhnya amal-amal itu hanya bergantung dengan niatnya. Karena kalau tidak, karena di antara fungsi niat itu di antaranya adalah membedakan antara ibadah dengan adat. Apalagi mandi itu termasuk adat. Aslinya mandi itu termasuk adat, kebiasaan.
Orang tidak ada kewajiban ini, dan itu juga mandi, apalagi orang Indonesia. Minimal 2 kali sehari, bahkan sampai 3 kali, itu orang Indonesia. Nah, maka di antara fungsi niat membedakan mana yang adat, mana yang ibadah. Yang kedua, rukun yang kedua, takmimul badani bil ma. Takmimul badani bil ma. Takmim kita artikan meratakan. Meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Ini kata para ulama, dari ujung kuku sampai ujung rambut harus terkena air. Ini rukun yang kedua. Jadi kapan seorang itu telah meratakan air ke seluruh badannya, yaitu dengan mengguyurkan air ke seluruh jasadnya, yang sehingga sampai kepada semua bagiannya, sampai ke akar-akar rambutnya, rata, maka dia telah selesai mandi. Maka dia telah selesai mandi dan telah menyelesaikan bersucinya dari hadas. Kumpul 2 tadi. Pertama, niat. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Maka ini mandi yang mandi besar, atau mandi junub, atau mandi untuk mengangkat hadas. Ini tata cara yang wajib. Berikutnya, Musonif mengatakan sifatul mustahabbah. Tata cara mandi yang dianjurkan. Dan ini lebih afdal daripada yang pertama. Jadi yang pertama itu namanya al-ghuslul mujzi. Mandi yang cukup. Artinya mandi tersebut sudah mencukupi. Antum mandi dengan cara seperti itu sudah dianggap mandi besar. Nah, berikut ini namanya al-ghuslul mustahab. Mandi yang disunahkan. Artinya yang ini lebih lengkap, lebih sempurna, dan lebih utama, dan lebih afdal daripada yang pertama. Sifat tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ummul Mukminin bercerita menjelaskan tata cara atau sifat mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza tasala minal janabah. Apabila beliau mandi janabah, mandi karena junub. Ya beda'u fayaghsilu yadayhi. Beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Maksudnya adalah kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya dicuci. Itu yang pertama kali dilakukan. Tsumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kiri. Fayaghsil farjahu. Kemudian mencuci kemaluannya. Jadi menciduk air dengan tangan kanan, taruh ke tangan kiri. Lalu dengan tangan kiri yang ada air tadi mencuci kemaluan. Ya, dibersihkan dulu bekas-bekas dari air mani tadi setelah junub, dibersihkan. Dan membersihkannya dengan tangan kiri. Ngambil airnya dengan kanan, ciduk dengan tangan kanan, dengan tangan kemudian diletakkan tangan kiri. Dengan tangan kirilah kita membersihkan kemaluan tadi. Kali cukup, enggak apa-apa. Dan lebih utama 3 kali, biar lebih bersih. Dan kalau kita pakai gayung ya kan, pakai gayung. Kalau memang nggak pakai gayung nggak apa-apa, pakai tangan kanan, nyiduknya pakai tangan kanan. Dan ini caranya juga dalam beristinja, ya kan, dalam beristinja kan seperti itu. Tangan kanan digunakan untuk ambil pegang air, tangan kiri untuk membersihkan, untuk istinjanya. Tsumma yatawaddau wudu'ahu li shalah. Setelah itu kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Persis. Tsumma ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Setelah berwudu, kemudian mengambil air. Kemudian mengambil air lagi. Ya. Kemudian setelah mengambil air, dengan air tersebut beliau memasukkan jari jemari beliau di akar-akar rambut. Masukkan ke akar-akar rambutnya. Ambil air, kemudian beliau sela-selakan ke rambut beliau. Sela-selakan sampai ke akar-akarnya. Dan boleh dilakukan dan utama dilakukan sebanyak 3 kali. Banyak 3 kali. Air lagi. Hatta idza ra'a an qad istabra. Sehingga apabila beliau telah melihat selesai beliau mencuci kepalanya, hafana ala ra'sihi salasa
hafnatin. Kemudian beliau menyiram air sebanyak 3 kali. Kalau tadi kan menyela-nyela dengan jari jemari, setelah disela-sela dengan jemari di kepalanya disiram, apakah dengan gayung, dengan gayung, atau dengan menciduk pakai tangan sebanyak 3 kali. Dengan gayung misalkan. 1, 2, 3. Kalau mau irit, ambil 1 gayung, dipakai 3 kali. 1, 2, 3. Niatkan littiba'i sunnah berpahala. Apa sih bedanya Ustaz? Disiram sekali, airnya kan cuma 1 gayung sekali. Kemudian kita gunakan 1 gayung, kita gunakan 3 kali. 1 gayung 3 kali. Bedanya jauh sekali. Ya. Yang kedua ini kalau kita niatkan littiba'i sunnah, maka pahala yang besar. Kita mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Niatkan seperti itu. Kadang-kadang anak juga seperti itu kalau melakukan. Tapi apa sih? Apa sulitnya? 1, 2, 3. Dengan 1 gayung. Tsumma afadhu ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyiram dengan rata seluruh jasadnya. Dan dimulai dengan bagian kanan. Mulai dengan bagian kanan dari badannya. 1, 2, 3. Dalam riwayat yang disebutkan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kiri. 1, 2, 3. Saya bilang tadi, kalau antum banyak air, ya bolehlah 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung. Tapi kalau mau lebih irit, 1 gayung buat 3 kali nggak apa? 1, 2, 3. Kalau mau lebih irit lagi, misalkan apa namanya, hemat air gitu kan, hemat air, ya ambil aja. Ambil 1 ini cukup. Ambil terus diratakan. Rasulullah SAW wuduknya dengan apa? 1 mud. Mandinya berapa? 4 mud. Gini mud ya. 4 kali ini cukup. Berarti seperti itu kan. Ambil 1 ini. Bisa. Antum nggak tahu antum ya. Misalkan antum itu junub di tempat yang dingin ini. Tempat yang dingin. Di Tengger sana, di Gunung Bromo sana. Memang sih boleh tayamum, tapi ada hal-hal yang kita melihat kita ini masih mampu untuk mandi. Kok siram beku tuh. Maka boleh sedikit-sedikit dilakukan seperti itu. Jadi nggak mesti mandi itu ya air buahnya nggak mesti ya. Baik. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian setelah menyiram seluruh jasadnya, diawali dengan bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri, kemudian mencuci kakinya. Dan mencuci kaki. Terutama bagi yang wuduknya tadi tanpa mencuci kaki. Karena dalam riwayat yang lain atau riwayat ini menunjukkan bahwasanya wuduknya itu tadi sebelum mandi, sebelum menyiram, itu kaki tidak disiram. Karena memang kakinya dicuci di akhir ini. Ya, tapi boleh langsung dicuci selesai boleh. Ya kan? Jadi saya ulangi, ketika mandi yang mustahab itu pertama yang dilakukan adalah cuci tangan. Seperti mau wudu. Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu yang dilakukan adalah membersihkan kotoran yang ada di kemaluannya secara khusus. Dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kiri kasih air kemudian dibersihkan. Ya, sampai bersih. Ya, sekali bersih cukup. Kurang bersih 3 kali dan seterusnya sampai benar-benar bersih. Setelah itu kemudian berwuduk seperti wuduknya untuk sholat persis ya, berkumur, istinsak sampai selesai. Setelah berwuduk kemudian yang dia lakukan pertama kali adalah sekarang sudah mulai mandi. Apa yang dilakukan pertama kali kita mau mandi? Yaitu yang dia lakukan pertama kali dia mulai dengan menyela-nyela rambutnya. Ambil air kemudian disela-sela akar-akar rambutnya. Setelah selesai dilihat sudah cukup. Dan ini juga perempuan juga boleh. Dan untuk perempuan tidak harus untuk mandi junub nanti dibedakan antara junub sama haid. Untuk perempuan pada mandi junub itu tidak harus melepas ikatan rambutnya, lung rambutnya tidak harus. Intinya yang penting ketika itu dia usaha bagaimana air yang tadi ada di jari jemarinya masuk ke akar-akar rambutnya, ke kulit kepalanya.
Beda dengan haid. Adapun haid maka harus dilepas. Bagi perempuan mandi karena haid, habis haid atau habis nifas, itu gelung harus dilepas dan lebih ditekan lagi ketika menyela-nyela kulit kepala dengan air. Nah, kemudian setelah itu siram kepala tersebut sebanyak tiga kali, ya kan? Boleh kalau irit ambil satu ini, satu, dua, tiga, atau pakai gayung satu, dua, tiga, itu lebih irit. Kemudian setelah kepala selesai, kemudian seluruh badan dimulai dengan bagian kanan, satu, dua, tiga. Setelah itu mencuci muka, selesai mandi. Hal yang insya Allah ya. Baik, berikutnya. Fal wudu qoblal gusli sunnatun mustahabbatun. Wudu sebelum mandi adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah sangat dianjurkan, bukan wajib. Bukan pula rukun. Kadang kita sebutkan tadi, kapan orang itu meratakan air pada dirinya, maka sudah cukup untuk mandinya. Man tawaddu'a faqad asab. Barang siapa yang berwudu, dia benar. Wa man la fala junaha alaihi. Dan barang siapa yang mandinya tanpa berwudu tadi, maka tidak ada dosa bagi dia. Wa qad kana an-nabiyyu ahyanan yatrukul wudu qabla ghusl. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang juga tidak berwudu sebelum beliau mandi. An Muhammad al-Bakir qala li Jabir, atani ibnu ammik yu'arridu bil Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyah qala li kaifal ghusl minal janabah. Langsung aja ya. Dia bertanya, bagaimana mandi karena junub? Mandi karena junub. Qultu, mandi karena junub bisa karena keluar mani, bisa karena hubungan intim. Qultu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khud salasata akufin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil sebanyak tiga telapak tangan. 3 cidukan dengan telapak tangan. Fayufiduha ala ra'si. Kemudian beliau menyiramkan ke atas kepalanya. Tsumma yufidu ala sairi jasadihi. Ini menegaskan yang tadi. Kita lewati. Berikutnya, waliman igtasala an yusolliya ba'dahu masa'a tawa'an tawadda qablahu amla. Bagi orang yang sudah mandi, maka boleh setelah itu dia sholat semau dia, sekehendak dia, baik berwudu atau tidak. Ini penting. Ini ilmu baru. Bahwasanya orang yang mandi dengan mandi besar, mandi junub, atau wanita ini mandi setelah haid, pokoknya mandi besar tadi dengan tata cara tadi, dengan niat dan sifat-sifatnya, maka boleh bagi dia setelah itu sholat tanpa berwudu lagi. Ini pendapat yang kuat dan ini pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau sudah mandi maka tidak perlu wudu kembali. Tidak perlu wudu. Artinya mandinya dia sudah mencukupi wudu. Dan tidak harus wudu kembali untuk melaksanakan sholat, kecuali memang dia berhadas setelah mandi. Kata beliau di sini, la yatawaddo ba'dul ghusli minal janabah. Tidak perlu dia berwudu setelah mandi janabah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ketika mandi hendaknya dia menjaga tangannya jangan sampai menyentuh kemaluannya. Karena menurut satu pendapat menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, meskipun tanpa syahwat. Maka mereka mengatakan, oleh karena itu ketika mandi jaga tangan Anda jangan sampai menyentuh kemaluannya, sehingga bisa sholat meskipun tanpa wudu setelah. Kalau anak katakan pengalaman ya kan, dan anak masih mengikuti pendapat yang ini, bahwa saya menyentuh kemaluan secara langsung itu membatalkan wudu meskipun tanpa syahwat. Kalau yang anak lakukan, seandainya pas mandi, ya kan, saya mandi, kemudian tanpa sengaja, atau anak ragu apakah tadi tangan anak nyentuh atau enggak, maka anak pastikan setelah mau selesai, anak siram lagi, anak kucurkan lagi. Kan biasa kalau kita mandi setelah selesai, kita sabun kan, kayak sabun dan sebagainya kan. Nah,
Maka setelah itu anak ulang, anak niatkan kembali untuk anak mandi. Kemudian anak siram secara keseluruhan badan anak. Anak siram secara keseluruhan badan anak. Dan ini anak mau memastikan kalau saya ini sekarang sedang mandi. Dan tangan anak tidak menyentuh kemaluan. Baru setelah itu anak pakai anduk dan sebagainya. Anak berwudu kembali. Ini yang anak lakukan ketika anak apa tadi lupa apakah tadi nyentuh atau tidak, atau anak itu ragu tadi sudah nyentuh atau enggak. Maka anak siram lagi badan anak secara keseluruhan, anak niatkan itu anak mandi, kemudian anak pastikan tidak nyentuh, dan anak kemudian pakai handuk dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Walafdu Abi Dawud kana Rasulullah SAW yaktasilu wa yusalli raka'ataini wa salatal ghada wa la arahu yuhdisu wudu'an ba'dal ghusl. Berikut ini dalil-dalil berkaitan dengan bahwasanya orang yang mandi untuk sholat, boleh bagi dia sholat meskipun tanpa wudhu. Kembali anak kira azan dulu ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Berikutnya bukan di situ faedah. Ya, setelah beliau menjelaskan bahwasanya bagi orang yang sudah mandi, boleh bagi dia sholat setelah mandi, ya, sesuai dengan kehendaknya. Apakah baik dia berwudu sebelum itu atau tidak, atau mencukupkannya dengan mandinya.
Setelah itu hadis-hadisnya banyak itu 1, 2 ya kan lainnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini faedah la yajib 'alal mar'ah naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah wa yalzamu dzalika fil ghusli minal haid. Ini khusus untuk muslimah, bahwasanya bagi muslimah tidak wajib melepas ikatan rambutnya, gelung rambutnya dalam mandi disebabkan jenabah, disebabkan junub, dan harus melepasnya dalam mandi yang disebabkan selesai dari haid atau selesai dari masa nifas. Berarti ada perbedaan dalam mandi karena junub dan mandi karena haid atau nifas. Pada apa? Yaitu ketika menyela-nyela rambut dengan air. Untuk mandi karena junub, melepasnya tidak wajib. Melepasnya tidak wajib. Berbeda dengan bila mandi tersebut disebabkan selesai dari haid atau nifas, maka melepasnya itu wajib. Mana dalilnya? Berikut dalilnya banyak. Untuk baca sendiri yang punya kitab ya. Ini satu. Kemudian dalil berikutnya ini yang membedakannya. Kemudian langsung ke intinya. Wal aslu pada halaman berikutnya, paragraf terakhir, wal aslu, hukum asalnya naqdu sya'ri litayakkuni wusulil ma ila mahtahtahu. Hukum asalnya hendaknya gelung rambut tersebut, ikatan rambut tersebut dilepas. Ya, apapun keadaannya. Mandi karena apa? Apapun itu, meskipun hanya karena junub. Itu hendaknya dilepas. Dan ini sunnah, bukan wajib kata beliau kan. Ini sunnah, dianjurkan. Bukan berarti kalau mandi junub kan mandi junub gak usah dilepas. Karena dilepas itu lebih baik, itu maksudnya. Kenapa? Agar yakin dan untuk memastikan air benar-benar sampai ke bawah rambut, yaitu ke kulit kepala. Illa annahu ufiya anhu fi guslil janabah litakarruruhi. Hanya saja dimaafkan dalam mandi junub karena sering diulang-ulang. Nah, maksudnya di sini untuk mandi junub bagi perempuan yang dia tidak melepas gelungnya, memang tidak harus dia itu rata. Benar-benar harus kena semua kulit kepalanya, memang tidak harus. Memang dimaafkan untuk perempuan yang punya rambut panjang dan rambutnya digelung ya, ditali, diikat, sulit untuk dilepas. Memang dimaafkan untuk perempuan yang memang rambutnya memakai, yaitu rambutnya selalu diikat, tidak harus dilepas. Apalagi rambut yang di apa itu ya, kelabang gitu ya. Memang tidak harus. Jadi sekali lagi perempuan yang seperti ini untuk khusus untuk mandi junub itu tidak harus rata kena semuanya. Untuk mandi junub. Kenapa? Tadi alasannya karena mandi junub itu sering berulang-ulang. Dan itu akan memberatkan wanita perempuan yang suka menghias rambutnya dengan cara seperti itu. Wa wuqu'ul masyaqqah shadidah fi naqdihi bi khilafi ghusl haid. Berbeda dengan mandi karena masa haidnya habis. Kenapa? Fa innahu fi syahri marrah. Karena mandi tersebut hanya sekali dalam sebulan. Dalam sebulan. Maka benar-benar diperhatikan. Dan hadisnya tegas, silakan yang punya kitab dibaca hadisnya. Bagaimanapun mijitnya harus lebih keras, gitu, lebih tegas. Benar-benar air itu harus kena semuanya. Karena cuma sebulan sekali. Kemudian faedah yang terakhir, yajuz lizaujaini an yaktasila ma'an fi makanin wahid. Boleh bagi suami dan istri itu mandi bersama berdua di satu tempat. Ini bagi orang yang punya istri ya. Yandur kullun minhuma ila aurati sahibihi. Masing-masing boleh melihat kepada auratnya, boleh saling melihat antara suami dan istri. Di qauli Aisyah berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min ina'in wahidin wa nahnu junubani. Saya pernah mandi atau saya dulu biasa mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu wadah air, satu wadah bersama. Wa nahnu junubani, dan kami berdua dalam keadaan junub. Maksudnya ini mandi junub. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.